Di petualangan mancing kali ini, kami kedatangan motor dengan gejala geredek yang terlalu parah. Langsung saja kita bongkar. Namun anehnya, di dalam motor ini terdapat beberapa keunikan. Di antaranya, mari kita simak terus. Daerah dalam CVT ini sudah terlalu kotor. Entah berapa lama sudah tidak pernah diservis. Nanti semua kita bersihkan. Kita cuci menggunakan bensin. Part yang mengalami keausan akan kami ganti. Yang pertama, part ini dengan nama kampas ganda sudah mengalami habis, aus, dan tinggal besinya. Dan besinya ini sudah memakan pada mangkoknya sekalian dan mangkoknya sudah tergerus terlalu dalam. Pada part yang lain, di puli belakang masih terlihat baik-baik saja dan kita akan bersihkan nanti dan kemudian kita kembali untuk memberikan grease ulang. Kemudian juga kita akan melakukan pembersihan di area CVT yang sudah terlanjur kotor dikarenakan ada oli yang merembas, kemudian juga ada kotoran dari luar dan grease yang sudah banyak melekat di area bak CVT ini. Keunikan yang kedua, kami menemukan mur puli depan yang sulit untuk dilepaskan. Mungkin dikarenakan pengencangan sebelumnya terlalu kencang. Gila. Ya, barangnya terus ke belakang. Ya. Kami memutuskan untuk menggunakan kunci dengan gagang 3/4 in besarnya. Nah, untuk perbandingan dengan gagang yang setengah in seperti itu, kemudian juga kunci soknya juga kunci sok yang besar agar terhindar dari patah ya. Meskipun kunci ini sudah termasuk kunci yang kuat, yang ukuran setengah, namun ketika menggunakan kunci yang 3/4 ini juga kami kesusahan untuk membuka mur puli depan ini. Mungkin dikira sewaktu pengencangan kemarin di servis sebelumnya adalah pengencangan pada ban truk. Nah, sehingga saat ini kami kesulitan untuk membuka mur puli depan ini dan ditakutkan jika kita paksakan maka kipas puli akan pecah. Jadi kita mesti harus selalu berhati-hati untuk membuka. Nggak bisa kebuka mas bro. Ini yang setengah in nggak mampu. Kita pakai yang 3/4 in kunci truk. Dengan situasi seperti ini, sebenarnya mur ini bisa terbuka jika kita menggunakan impact. Namun impact yang khusus untuk membuka ban truk. Jika impact yang untuk membuka ban motor masih belum mampu, atau dengan ukuran impact 1800 pun masih belum mampu. Yang mampu adalah impact 3/4, impact 1 in yang sering dipakai untuk membuka ban truk. Akhirnya, setelah sekian lama, mur puli depan ini dapat kami buka dengan aman
Tidak ada kerusakan atau pecah pada puli depan. Dah, turun sudah. Nggak ngatasi ini. Kunci tengah. Maunya yang ini. Kunci truk. Ntar. Good. Keunikan yang ketiga, kami menemukan rumah roller yang masih tersangkut di dalam as kruk dan tidak dapat dilepaskan. Hanya bisa dilepaskan dengan tracker. Dan hal ini sering terjadi pada motor ini dengan kode mesin KOJ atau K1A juga sama. Oke, udah paham ya. Jadi penyakit-penyakit dari bit KOJ, K2FA atau K0J ya. Tapi di mesin Scoopy K1A hampir sama ya sama ini. Nah, ini. Nih, pasti dia macet nih. Gara-garanya ya terlalu kuat waktu pemasangan ya. Jadi tertekan, ini luber melebar. Akhirnya jepit ke sini, ke asnya ini. Asnya ini juga ikut lebar juga daerah sini nih. Nah, ini padahal enak nih, tapi ditarik nggak bisa. Asnya yang melebar juga di area sini. Oke, terlalu keras ini. Bukanya aja pakai 3/4 tadi ya. Impact biasa nggak akan kuat itu, meskipun yang 1800 nggak kuat. 1800 mm itu nggak kuat. Oke. Nah, jadi ini kalau masang jangan kuat-kuat nanti. Ini lagi punyanya ini. Rollernya sudah custom ya. Ini yang 2 custom ini loh. Oke. Yang 2 sudah punyanya apa ini? Udah gantian ya. Terus penyakitnya, wah, bukan penyakit sih, ini memang karakternya motor ini ya. Jadi semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan ini kalau nggak punya tracker untuk diperbaiki sendiri di rumah ya, yang punya seperti ini, gejalanya begini, nggak perlu dilepas juga nggak apa-apa. Yang penting nggak ada kebocoran seal yang mesti harus diganti. Tapi kalau sealnya harus diganti, ya ini mesti harus dilepas juga. Tapi kalau di bengkel ya mesti dilepas. Nanti ini kita lepas ya pakai tracker kaki 3. Nah, tapi kalau di rumah ya nggak perlu dibongkar, nggak apa-apa. Yang penting dicuci ini belakang-belakangnya, dibersihkan semua. Ini juga nih, padahal baru 40.000 kilometernya, sudah dilihat di awal 40.000 sekian, ini sudah gundul kayak gini. Nah, sudah kemakan ya. Ya, ini beda dengan yang bit KOJ karena ini Scoopy ya. Kenapa kok bisa beda? Cepat habis yang Scoopy. Ini bannya ring 12 besar, kemudian dia berat, tarikannya lebih berat daripada bit yang KOJ ya. Beat Street yang KOJ itu. Oke, tarikannya lebih berat. Makanya dia cepat habis nih. Cepat habis. Meskipun sendirian, ini tarikannya berat, yang jelas berat. Terus ini kelemahan dan kekurangan dan kelebihannya nih. Kampasnya ini kan pakai K16 atau K berapa ya? Udah nanti tak tulis ya. Harganya hampir 300.000 di sini, yang asli ya. 270-an, 280 harganya. 280.000, beda dengan Beat K44 yang bawahnya ini, sebelumnya Beat SP K44, mesin K44 ya. Itu 170, ada yang 190. Rata-rata ya antara 170 sampai 190 untuk kampas gandanya. Nah, ini bisa disubstitusi sebenarnya dengan K44, tapi ada yang mengganggu nanti. Terlalu nantilah kita bisa perhatikan ya. Meskipun bisa dipasang, tapi ya kayak gitu. Agak harus menyesuaikan. Nah, kenapa kok ini mahal?
daripada Beat sebelumnya. Ini nih dia besar nih, kampasnya ini lebar, terus dia panjang. Ini bukan, enggak panjang sih ya, pokoknya dia lebar aja, lebar ya. Oke, ini ya seperti itu untuk Beat KOJ, tapi di mesin Scoopy keyless sudah. Ini juga ada masalah sebenarnya, nggak makan ini, justru ininya yang dimakan ya, bukan karena mangkoknya yang tajam, tapi udah waktunya. Oke, rata-rata memang di mesin Scoopy ya, Scoopy, meskipun Scoopy yang modelnya K44, nah bawahnya ini yang Scoopy K44 dia juga berat, ininya juga gampang habis daripada Beat. Beat kan enteng ya, motor Beat tuh enteng, jadi ininya nggak begitu cepat habis. Tapi kalau di Scoopy atau apa ya, sekarang Beat Street yang pakai pelek 12, ada Beat Street KOJ juga pelek 12 itu ya sama, dia gampang habis di kampas gandanya. Itu aja sih informasinya, apalagi ya kepanjangan, nanti kita sudah bersihkan ini, tinggal nanti lihat orangnya mau nggak ini ganti ini ya. Atau di relining aja. Kalau relining separuhnya dari 280 bisa 150-an masuk sudah. Oke, gitu. Thank you. Itu aja Om. Ini sudah kita bersihkan. Apalagi ya? Nggak ada lagi sih. Semua sama. Yang penting motor sekarang ya pinter-pinter kita aja untuk merawat. Pasti awet kok. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bagus sih ini, masih bagus semua. Pemakaian anak cewek, nggak laju-laju.